Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kabur. Guntur yang dalam seperti suara tiba-tiba muncul di langit yang luas. Segera, cahaya terang yang menyebabkan seseorang tertegun melintas di langit. Dalam sekejap, itu muncul di Cakrawala. Ledakan gemuruh menyebabkan banyak ahli di sepanjang jalan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Segera setelah cahaya terang melintas di langit, aura jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dari belakang. Cahaya hitam terbang lewat. Aura jahat yang mengerikan menyebabkan banyak ahli menjadi ketakutan. Bahkan beberapa sekte tidak berani memperhatikannya. Hanya lambaian tangan acak oleh ahli semacam itu kemungkinan akan melenyapkan seluruh golongan. Pengejaran yang dilakukan oleh ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka amati. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Cahaya terang melintas di langit. Sosok di dalam berhenti sejenak dan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuh dari belakang. Sosok itu tentu saja Xiao Yan yang melarikan diri setelah bertukar pukulan dengan Hun Xia. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan terus mengikutinya. Dari kelihatannya, yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tuan Xiao Yan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu. Orang itu sedang mengejar. Yedo Tian, yang berada di tangan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk memblokir tekanan angin dari kecepatan tinggi mereka dan berteriak keras. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengerutkan kening. Energi dari pil misterius tingkat 9 hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Saat ini, bagian dalam tubuhnya telah dirusak oleh energi liar dan kekerasan hingga sangat menyedihkan. Meskipun Little Yi sudah melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, itu masih sedikit tidak signifikan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak dari energi. Meskipun demikian, ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari Hun Xia jika energi dari pil misterius tingkat 9 melukai tubuhnya? Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuh saya cukup buruk. Jika aku takut Hun Xia akan segera menyusul jika aku membawa kalian berdua bersamaku. Salah satu dari Anda harus dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda pergi sekarang. Target orang itu adalah aku. Sepertinya dia tidak akan mengejarmu. Xiao Yan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dengan dukungan energi dari pil misterius tingkat 9, kecepatannya akan lebih lambat dari Hun Xia jika dia membawa 2 orang bersamanya. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir pada saat yang sama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka sadar bahwa paling berbahaya mengikuti di samping Xiao Yan. Namun, mereka ingin menyerahkan posisi teraman kepada pihak lain. Pemandangan yang sangat menyentuh. Namun, tidak ada waktu untuk berdebat sekarang. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Yao Tian dan Yao Ling tercengang mendengar ini. Yang terakhir segera melemparkan telapak tangan ke dada Yao Tian. Kekuatan lembut mendorong yang terakhir menjauh dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak menghentikannya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim Yao Tian terbang di langit. Sebuah suara dikirimkan ke telinga yang terakhir, cepat dan pergi. Yao Tian memantapkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Matanya benar-benar merah saat dia melihat duo Xiao Yan yang terbang ke kejauhan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Kamu benar-benar menentukan? Xiao Yan memeluk pinggang lembut Ye Soling. Api merah muda melilit mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiao Yan.
embun beku di wajahnya juga sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat wajah di sampingnya. Ini adalah wajah yang jauh dari tampang-tampan kakaknya Yeesotian. Namun, itu menyebabkan matanya berkedip. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, dia jarang merasakan kekaguman pada lawan jenis selama tahun-tahun ini. Orang ini adalah satu-satunya pengecualian. Waktu kontak kedua belah pihak cukup singkat. Xiao Yan serius dan santai saat dia. Kecantikan mencintai pahlawan. Terlepas dari seberapa dingin kecantikannya, tidak mungkin baginya untuk menjadi pengecualian dari aturan ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk diganggu dengan pikiran keindahan dalam pelukannya. Pada saat ini, sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan dan memurnikan energi besar dan kuat yang terkendali di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia harus menjaga kecepatannya. Berbagai hal ini menjadi ujian yang cukup berat baginya. Pisahkan ya. Dari jauh di belakang Xiao Yan, Hunxia, yang memiliki ekspresi muram, dengan cepat menyapu matanya ke punggung Xiao Yan dan Yao Tian. Akhirnya, dia mendengus dingin dan terus mengejar Xiao Yan. Anggota klan Yao yang melarikan diri ini sama sekali tidak berguna bagi mereka. Namun, berbeda dengan Xiao Yan. Yang terakhir memiliki Tu Shi Ancient God Jade di tangannya. Ini adalah sesuatu yang harus diperoleh klan Hun. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Satu pihak melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pada dasarnya telah melintasi setengah dari Central Plains. Meskipun mereka telah menarik perhatian banyak ahli di sepanjang jalan, tidak ada yang berani campur tangan di hadapan aura mengejutkan Hunxia. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan kedua belah pihak terbang di langit. Mengikuti arus waktu, kondisi Xiao yang jelas menjadi semakin buruk. Kristal seperti energi yang tampaknya tak berujung berkumpul di dalam meridian tubuhnya. Itu dengan kuat menutup banyak meridian. Meskipun Little Yi melakukan yang terbaik untuk memurnikan energi, akan ada sejumlah kristal energi yang terus-menerus muncul. Kristal energi perlahan membengkak dan rasa sakit yang samar dirasakan di meridian Xiao Yan yang luar biasa keras. Energi dari pil misterius tingkat 9 sebenarnya menakutkan ini. Tuan Xiao Yan. Yao Ling melihat ekspresi sedih Xiao Yan. Meskipun kekuatan Dou-Qi-nya tidak terlalu kuat, kekuatan spiritualnya cukup kuat. Oleh karena itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah habis karena terus melemah. Jika ada yang tidak beres nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiao Yan dengan kuat menguatkan perhatiannya. Saat ini, tubuhnya tidak hanya dipenuhi dengan luka luar tetapi bagian dalam tubuhnya juga benar-benar berantakan. Sudah cukup sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Yao Ling dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, konstitusi saya sedikit unik. Oleh karena itu, darah saya memiliki efek kekuatan spiritual yang bergizi. Tuan Xiao Yan. Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini. Matanya menatap ke arah wajah Yao Ling yang indah dan menarik. Yang terakhir menatapnya dengan serius. Penampilan itu tidak terlihat seperti dia berbohong. Sebenarnya ada konstitusi yang aneh. Tidak heran dikatakan bahwa wanita ini mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kekuatan spiritual di negara bagian. Mungkin karena konstitusi ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat dia menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menembus pembuluh darah. Sejumlah besar darah merah cerah tersedot ke dalam mulut Xiao Yan. Xiao Yan bergidik keras setelah darah, yang berisi sedikit rasa manis yang tidak biasa masuk ke mulutnya. Darah telah berubah menjadi energi misterius segera setelah memasuki mulutnya.
itu menyebar dengan cepat dan melonjak ke tengah alisnya. Kekuatan spiritual awalnya habis sebenarnya dibungkus oleh cahaya darah samar. Perasaan yang lebih penuh dari saat dia berada di puncaknya tiba-tiba muncul. Darah yang misterius. Kemerahan tipis dengan cepat naik di wajah Xiaoyan. Kedua matanya cerah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan rakus melahap darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi seperti itu. Kekuatan spiritualku mungkin meningkat lebih jauh jika aku mengeringkan darahnya. Sebuah pikiran dari sumber yang tidak diketahui melintas di hati Xiaoyan. Itu dengan cepat dihilangkan oleh Xiaoyan di saat berikutnya. Dia memandang Yao Ling, yang dengan lembut menggigit bibir merahnya sambil memasang ekspresi pucat, dan tanpa sadar menampar dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya untuk pikiran seperti binatang itu. Dia perlahan mengendurkan mulutnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah itu dia bergumam dengan nada meminta maaf, "Terima kasih banyak." Yao Ling menggelengkan kepalanya sedikit. Mata cantiknya melihat ke belakang saat dia mengatupkan kedua alisnya dan berkata, "Orang itu menjadi lebih cepat." Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa suara angin deras jauh di belakang menjadi semakin dalam. Jelas, Hunsha mulai merasa tidak sabar dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya. Pegang erat-erat. Tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kami akan aman begitu kami tiba. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi kaku. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak dan tubuhnya berubah menjadi petir yang dengan cepat menuju ke cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berlindung di klan Gu. Wajah Hunsha tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Dia tidak menyangka kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat setelah melambat sejenak. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Black Duki meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan kaki. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Ini melekat pada kelelawar. Kelelawar mengepakkan sayapnya. Orang bisa mendengar suara Swoosh saat itu benar-benar menghilang. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat sosok Hunsha menghilang. Dia meraih Yao Ling di pelukannya dan tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Ci! Tubuh Xiaoyan baru saja turun saat darah bersinar keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu melewati kepalanya saat terbang. Xiaoyan, kemana kamu akan lari? Ruang itu berfluktuasi dan Hunsha yang tampak padat keluar darinya. Matanya ganas saat dia menatap Xiaoyan. Bilah darah di tangannya terayun dan cahaya darah besar, yang berukuran puluhan ribu kaki, menembus udara. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah saat menebas duo Xiaoyan. Cahaya darah dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Wajahnya sangat suram. Bahunya bergetar dan Little Yi muncul dalam sekejap. Naga petir emas dengan cepat menggoyangkan lengan Yi kecil. Namun, Xiaoyan baru saja akan menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai pembalasan terakhir ketika sosok tua tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Teriakan terdengar dari sosok itu. Mencoba membunuh di wilayah klan Guku. Hunsha, kamu sedikit terlalu sombong. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.